Shalom, jemaat Tuhan. Berbahagia sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Bina Iman. Mari hari ini kita akan membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal 22 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah dan ini adalah minggu-minggu di mana kita mulai untuk diajar mengingat kembali pengorbanan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yesus yang adalah Allah, dia turun jadi manusia untuk menebus dosa kita semua. Hari ini lewat Lukas pasal 22 ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Injil ini kepada kita. Yang pertama adalah ketika kita hidup, kita tidak hidup menurut kehendak kita sendiri, tetapi menurut kehendak Tuhan. Ayat 2 dikatakan, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan. Artinya apa? Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka berusaha hidup menurut jalan mereka. Mereka berusaha hidup menurut kehendak diri mereka. Sehingga apa? Mereka terseret ke dalam dosa. Mereka terseret dalam kebencian. Sehingga mereka punya kebencian bagaimana mereka bisa membunuh Yesus. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita juga sama. Ketika kita hidup menurut kehendak kita, ketika kita hidup menurut jalan pikiran kita, maka bisa salah. Tetapi Alkitab selalu mengatakan, ketika kita hidup menurut kehendak Tuhan, maka percayalah hidup kita pasti aman, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, ketika kita membaca Injil, Yesus selalu mengajarkan bahwa ketika kita hidup, hiduplah menurut kehendak Tuhan, hiduplah menurut kehendak Bapa. Inilah yang Yesus lakukan dalam Lukas pasal 22 ayat 42. Yesus mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Ketika di Taman Getsemani, dengan pergumulan yang begitu berat, Yesus mengatakan, "Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tetapi sekali lagi, kehendakmu lah yang terjadi dan bukan kehendakku." Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, tetaplah kehendak Tuhan yang utama. Hidup kita adalah hidup menurut kehendak Tuhan, bukan hidup menurut kehendak kita atau jalan kita sendiri. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, di dalam doa Bapa kami juga dikatakan, "Terjadilah kehendak-Mu." Jadi yang pertama yang kita pelajari daripada Lukas 22 ayat 1-2 yang pertama adalah kita tidak hidup menurut jalan kita sendiri, tetapi menurut jalan Tuhan. Kenapa? Supaya kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tetapi memikirkan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, mengizinkan pribadi Yesus hidup di dalam diri kita. Ayat yang kedua dikatakan, bagaimana mereka dapat membunuh Yesus? Ada kesepakatan, ada mufakat di antara mereka untuk membunuh Yesus. Hari ini kita diingatkan, menjelang Paskah, maka kita harus mengizinkan Yesus hidup dalam diri kita. Kenapa? Karena dia sudah mati menebus dosa kita semua. Oleh karena itu, kita harus mengizinkan Yesus hidup dalam diri kita. Yang ketiga adalah hidup takut akan Tuhan. Ayat kedua masih dikatakan bagian terakhir, sebab mereka takut kepada orang banyak. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka mencari jalan untuk membunuh Yesus. Tetapi mereka juga takut kepada orang banyak. Kenapa? Karena Yesus terkenal pada waktu itu. Orang banyak mengagumkan Yesus sehingga mereka takut. Bagaimana cara untuk membunuh Yesus? Tetapi hari ini kita diajarkan bahwa ketika kita hidup, kita harus hidup takut akan Tuhan. Bukan hidup takut kepada manusia, bukan hidup takut kepada keadaan. Mungkin keadaan bisa memberikan satu informasi yang membuat kita gelisah. Tetapi kita tidak boleh hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam takut akan Tuhan. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini.
renungan menjelang Paskah ada 3 hal yang diajarkan. Yang pertama, kita hidup menurut kehendak Tuhan, menurut jalan Tuhan, bukan jalan kita sendiri. Yang kedua, kita mengizinkan pribadi Yesus hidup dalam diri kita. Dan yang ketiga, kita harus hidup takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.